Salam sehat untuk Indonesia teman-teman semua. Jumpa lagi di Perspektif Haris Turino episode ke-30. Dan di saat ini kita juga ingin memberikan simpati juga dan rasa prihatin untuk segala korban yang timbul di beberapa bencana alam yang hadir dalam beberapa waktu belakangan. Kiranya kami semua di sini mendoakan seluruh korban agar tetap tabah dan mengikuti seluruh proses ini dengan tetap positif agar kita bisa melewati, dan dukungan dari rekan-rekan semua yang menyaksikan program kami juga sangat diharapkan untuk ketabahan mereka semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita beruntung lagi mendapatkan berkat yang luar biasa dan boleh bertemu dengan sosok eksekutif yang begitu inspiratif. Bersama kita sudah hadir Bapak Tony Wenas. Selamat bertemu semuanya, pemirsa, Mas Haris, Mas Angga. Dan juga tuan rumah kita Mas Haris Turino. Sehat Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita bercerita tentang Freeport Indonesia Permata di tanah Papua. Jadi Pak Tony Wenas ini adalah nahkoda utama nih teman-teman semua, para penikmat Perspektif Haris Turino, yang dipercaya untuk memimpin dan menahkodai salah satu perusahaan yang begitu luar biasa kompleks, mungkin salah satu yang paling kompleks yang ada di Indonesia. Dan secara sejarah sendiri teman-teman kalau tahu bahwa ini merupakan perusahaan yang hadir di tahun 1967 waktu itu untuk bisa dikerjasamakan waktu itu oleh luar negeri. Cuman saat ini kita sudah bisa menjadi putra bangsa Indonesia dengan penguasaan saham mayoritas yang belum lama ini berhasil diselesaikan oleh pemerintah kita. Sebelum ke Pak Tony untuk tanya-tanya, Mas Haris boleh cerita dulu sebagai pengantar. Ya. Belum lama ini kan juga sempat ke kantornya Pak Tony yang bergunung-gunung itu. Yes. Di Kantornya di atas gunung. Kantornya di atas Negeri gunung, di atas ya. awan. Negeri di atas awan. Ya. Apa sih kesan yang didapatkan, Ya, Mas jadi Haris? ini satu kesempatan yang luar biasa ya. Saat itu pada akhir masa reses ya, kita melakukan kunjungan reses komisi dan pilihannya ada 3 saat itu. Satu ke Pontianak, yang kedua ke Ambon ya, dan yang ketiga adalah ke Tembagapura, ke Freeport. Ya saya pikir kalau ke Pontianak saya bisa jalan sendiri, ke Ambon saya juga bisa jalan sendiri. Tapi kalau ngunjungin Papua ya, kata Papua sendiri kan ngeri-ngeri sedap Pak ya. Kita lihat isu keamanan masih menjadi topik yang menarik, dan kesempatan untuk melihat satu tambang yang sangat eksotik ya, yang dimiliki oleh Indonesia. Rasanya kan tidak mungkin saya jalani sendiri, harus di dalam kunjungan kerja ya. Dan memang kalau kita lihat selama ini banyak sekali Mas Ang kesalahpahaman ya, termasuk saya sendiri. Saya salah memahami tentang Freeport itu. Ini awalnya ya, bayangan saya yang namanya Freeport ya 100% tambang emas, kan gitu Pak Tony ya kan. Tetapi ternyata ketika saya datang ke sana, kesalahpahaman pertama saya terjawab bahwa Freeport sebenarnya hasil terbesarnya bukan emas ya. Dari 1 ton material batuan hasil galian ya, itu yang terbesar adalah tembaga. Kira-kira 13 kilo Pak ya. Sementara 1,3% ya. Nah, sementara perak 6 gram dan emasnya hanya 1 gram. Ya. Dan ini menjadikan tiga mineral utama yang dihasilkan oleh Freeport ini, menjadikan tambang tembaganya ini terbesar nomor 3 di dunia dengan kapasitas sekitar 600.000 ton per tahun. Ya. Per tahun, ini terbesar ketiga di dunia. Yang pertama di Chili, yang kedua juga ada di Chili. Ya, untuk emasnya sendiri 120 kilo emas satu hari. Kira-kira kan seperti itu Pak Tony ya. Dan ini juga terbesar kedua ya di dunia setelah di Nevada gold mining ya. Ini jadi menarik. Dan kalau peraknya sekitar 1.300 kilo ya per hari ya. Ini juga satu kekayaan Papua Mas Ang. Ya. Ini kesalahan pemahaman saya yang pertama. Yang kedua, sebelum saya mengunjungi Freeport, bayangan saya operasi Freeport itu hampir seluas Papua, Mas Ang. Ya, dari semua Papua itu Freeport. Nah, tetapi ketika saya berkunjung ke sana, ternyata eksplorasinya Freeport hanya 10.000 hektar. 10.000 hektar. 10 kilo. Satu titik kecil dari 40 juta hektar Papua. Kecil ya.
10 kilo kali 10 kilo. Ya, penambangannya tadinya di tambang permukaan ya, Puncak Glassberg. Ya. Sekarang kan sudah turun ke dalam bumi ya. Kira-kira itu kalau puncaknya kan di 4.200 kilo itu Mas Ang. Ya. 4.200 meter. 4.200 meter dari permukaan laut sudah masuk ke dalam gunung. Dari 4.200 itu kira-kira 1.700 ya, Iya. masuk ke dalam bumi, Mas Ang. Ya, jadi masuk, Haris masuk. Cuman kemudian karena faktor efisiensi ya, tidak lagi dilakukan dari atas, tapi di bahasa Tegalnya dibolongi, Pak. Dibolongin. Ya, ada terowongan masuk ke dalam sana, dan ini menarik ya. Ini salah satu yang menarik. Terus bayangkan lagi satu lagi yang saya salah ini, Pak. Ya, ketika cerita tambang, ya bayangan saya masuk ke tambang itu kan berseliweran alat-alat berat ya, dengan operatornya yang pakai baju hazmat lah. Kira-kira kan seperti itu. Di dalam saya kaget sekali. Saya tadinya tidak percaya sama Pak Tony ketika ngomong bahwa itu operatornya nanti cantik. Mana mungkin dia operator di dalam tanah, ini kan tambang dalam tanah, operatornya cantik. Ternyata alat-alatnya jalan sendiri, Masa. Ya. Oh, untuk safety juga ya berarti. Iya, itu dioperasikan dari satu control room ya, yang ada di Tembagapura. Itu orang cuman kayak mainan, apa namanya? Ding dong. Video kayak game video gitu kan. game. Iya. Video game mainan begini. Dan dia tunjukin, ini ada satu cewek cantik ya, yang sedang mengoperasikan. Nih Pak Haris lihat ya, ini saya maju nih, maju ada beberapa layar gitu ya. Dia maju alatnya, ini ngeruk nih, terus kemudian ditumpahkan, dia mundur lagi pelan-pelan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Dan rasanya di dunia ini ya, yang non-human mining itu hanya ada 2 atau 3, dan Freeport adalah salah satunya. Yang terbesar. Yang terbesar lagi di dunia. Nah, ini satu temuan yang luar biasa, membuka mata saya dan juga membuka mata banyak orang-orang yang saya ceritakan lewat media sosial saya Ya. tentang hasil kunjungan saya ke Freeport. Rasanya itu, Mas. Tapi pertama ke Pak Tony saya minta maaf dulu atas kekeliruan ini Pak Haris ya ternyata. Yang selama ini mungkin pernah menyebarkan hoax juga nih. Tapi enggak, itu kan satu hal yang mungkin menjadi satu pencerahan juga ya bahwa Freeport itu mungkin yang selama ini dianggap tanda petik waktu itu kalau saya boleh pakai istilah saya kayak untouchable lah. Waktu itu sempat orang pikir itu kesana aja perlu banyak sekali effort, dan memang karena itu kawasan yang memang untuk pertambangan tentu tidak semudah kita ngunjungin warung di sebelah rumah ya, tetapi ada satu prosedur yang harus dijalankan. Tapi sebelum kita menuju ke teknis, sebenarnya saya pengen tahu sekali nih Pak Tony, sebetulnya ketika akhirnya dipilih dan diberikan kepercayaan gitu, tentu ada target kan Pak Tony sebagai as a leader gitu, yang dulu diberikan mungkin sama Pak Menteri BUMN atau mungkin Presiden sendiri, karena mengingat betapa pentingnya Freeport Indonesia itu bagi tanah air kita. Apa sih Pak Tony dulu yang dicanangkan? Jadi kalau bicara target adalah kita kan pada saat 2018 disepakati kontrak karya berubah menjadi IUPK. Ya. Dengan masa, jadi kesepakatan umumnya adalah bahwa 51% divestasi Ya. sudah terjadi. Freeport harus bangun satu smelter tembaga baru, Ya. Ya. sedang dalam proses, dan operasi perpanjangan sampai dengan 2041. Ya. Dan Freeport Indonesia juga diberikan stabilitas hukum dan stabilitas perpajakan. Ya. Nah, itu kesepakatan dasarnya. Sementara itu juga disepakati satu bisnis plan sampai 2041. Oke. Jadi bisnis plan-nya udah ada. Roadmap-nya udah ada lah ya Iya. untuk ke sana ya. Berapa kita akan menambang? Ya, ada tambang Grasberg block caving, ada tambang di MLZ, dan akan ada tambang kucing liar. Itu Iya. semua udah dalam satu bisnis plan. Jadi tugas saya adalah memastikan bahwa bisnis plan itu On track ya. on track sampai dengan 2041 dengan segala tantangannya dan turunannya lah. Apakah itu masalah sosialnya, Ya. kemudian pengelolaan lingkungan hidupnya, kemudian supply chain-nya juga, dan juga ketenaga kerjaannya seperti apa.
dan masalah keamanan seperti itu adalah bagian untuk bagaimana mencapai ke sustainable safe production sampai 2041. Jadi dekat visi Indonesia 2045 lah, gitu. Mirip-mirip lah business plan-nya. Tetapi sebetulnya juga kan sama ini kan orang kan menyoroti bahwa Freeport itu dulu kesannya gitu ya. Banyak hal yang tidak transparan. Cuman sekarang kan Pak Tony ketika menjadi pemimpin di Freeport berhasil juga memberikan satu hasil lebih tangible dan terukur ya. Memang kan situasinya berbeda ya barangkali. Situasi berbeda di masa sebelum 2018. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan Amerika yaitu Freeport McMoran. Kemudian juga bahwa dengan diundangkannya undang-undang Minerba tahun 2009 mensyaratkan kontrak karya harus berubah jadi IUPK dan lain sebagainya membuat kemudian sentimen negatifnya banyak. Apalagi ini perusahaan asing gitu kan. Dan kebetulan juga di saat itu Freeport lebih lay low lah gitu. Ibaratnya ya udahlah kita nggak usah gembar-gembor apapun juga lah. Nanti malah dihajar kiri kanan. Jadi berita bagusnya pun juga nggak keluar gitu kan. Dua-duanya nggak keluar. Dua-duanya nggak keluar. Bagusnya juga nggak keluar. Jadi suasana kebatinannya memang berbeda. Nah, tapi kemudian saya bergabung kembali dengan Freeport tahun 2017 memimpin tim negosiasi PT FI dengan pemerintah dan akhirnya puji Tuhan alhamdulillah terjadi kesepakatan yang triple win ya. Win buat pemerintah, win buat Freeport dan win juga buat masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dapat 10% dari situ. Betul. Dan juga dampaknya atau dampak ekonominya juga meningkat signifikan sekali. Dari yang pemerintah daerah tadinya cuma sekitar 100 juta dolaran itu tahun ini kita bisa contribute sekitar 600 juta dolar, sekitar 500 juta dolar untuk itu 7 triliun untuk pemerintah daerah saja nih. Belum yang untuk penerima negara ya yang tahun lalu 2 miliar dolar total. Jadi memang suasana kebatinannya berbeda dan begitu memang sudah dimiliki Indonesia memang kita harus menyampaikan kepada publik bahwa ini sudah milik Indonesia. Ini sudah milik. Jadi apapun yang terjadi di Freeport itu akan berdampak kepada Indonesia dan Papua. Pak Presiden waktu berkunjung ke sana, dia secara spesifik mungkin bisa dilihat di YouTube-nya. Pak Presiden bilang saya titip kepada Pak Tony Wenas. Tolong dijaga baik-baik perusahaan ini. Karena dampak ekonominya besar sekali untuk Provinsi Papua, apalagi Kabupaten Mimika. Dan juga bagi Indonesia tentunya yang memiliki 51%. Dan memang kalau misalnya ya kita tahu lah ya magnitudenya Freeport gitu. Kadang-kadang saya kalau bercanda dulu sama beberapa temen yang ada itu, pokoknya ada apa-apa di Papua tuh Freeport dulu ditelepon katanya. Tapi kan dulunya kan begitu Pak. Pada saat Freeport mulai masuk di Papua, di Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimikanya belum ada. Jadi itu masih satu desa dari Kabupaten Fakfak. Yang kabupatennya jaraknya 300 km ibu kota kabupatennya. Dan ya apapun yang terjadi di situ, masyarakat situ kalau babinya mati yang salah Freeport. Tapi kalau anaknya sakit mau berobat, yang merobatin Freeport. Makanya itu memang terminologi unik-unik sekali betapa itu semacam nadinya di daerah itu. Tapi gini, Pak Tony, secara kinerja juga kan promising. Tahun 2021 pencapaiannya 109 triliun. Itu duitnya banyak tuh Pak. 109 triliun. Secara hasilnya pun di 2021 52 juta ton total produksi bijinya. Tahun depan targetnya naik menjadi 64 juta ton. Produktivitasnya ini kan secara bisa double digit nih Pak Tony. Apa yang dilakukan sih Pak agar produktivitas? Kadang-kadang kan kalau kita pertambangan itu kan cenderungnya kadang-kadang kan decreasing ya karena makin lama seperti itu. Jadi gini. Apa Pak? Pola penambangan kita kan ada dua. Open pit sama underground. Open pit ini yang kita punya adalah second largest in the world. Pada saat open pit itu berproduksi penuh, ya, itu bisa mencapai 240.000 ton biji per hari. Nah, tapi tahun 2009 setelah ini pemerintah juga tahu bahwa pada saat disepakati 2018 udah tahu bahwa open pit ini akan selesai 2019. Jadi begitu 2019 selesai berhenti produksi langsung drop 60%.
Kenapa? Karena tambang bawah tanah yang kita develop adanya di bawah open pit itu. Jadi nggak mungkin kita kerjakan kalau yang di atasnya belum selesai. Betul. Jadi memang drop 60% 2019 itu. Kemudian 2020 mulai kita ramp up lagi dan 2021 sudah 80%, sekarang tahun 2022 sudah 90%, tahun depan itu akan kapasitas penuh 100% sekitar 230.000 ton biji per hari. Atau ya sekitar 80 juta ton Iya. per tahun. Wow. Jadi memang secara planningnya memang sudah mengarah ke sana. Memang planningnya sudah mengarah ke sana dan sequence-nya memang harus seperti itu. Oke. Jadi Berarti kalau next year dilihat Pak hanya Tony, dari 2018, Ya, kelihatannya begini. Tapi kalau dilihat dari 2008, itu begini kurvanya. Oke. Dia akan kembali ke posisi 2008 dulu. Ya. Nah, satu hal lagi mungkin yang kita bisa lihat bahwa memang terlihat hasilnya luar biasa besar. Memang betul. Kenapa? Dibandingkan dengan 20 tahun lalu harga tembaga cuma $2, Iya, Pak. betul. Sekarang udah. Tahun 2001 harga tembaga 60 sen per pound. Sekarang mendekati $4 per pound. Ya. Jadi ada peningkatan dari segi harga, peningkatan di samping juga memang efisiensi produksi kita juga cukup baik. Dengan dilakukan tambang bawah tanah ini, Ya. kan kalau di tambang terbuka harus dikupas dulu batuan penutupnya. Dari 1 ton yang kita tambang, kita nambang sebenarnya 5 ton, Pak. 4 ton tuh overburden, Ya. batuan penutup. Jadi costnya memang tinggi. Kalau tambang bawah tanah sekarang langsung diambil di dagingnya, ibarat. Oke. Kan BJJ diambil dari bawah. Ya. Jadi langsung dagingnya. Jadi memang dari segi cost of production, walaupun development cost-nya besar, tapi kan cost of production-nya rendah. Jadi satu hal yang mungkin publik juga akan melihat di tahun depan mestinya kapasitinya udah maksimum ya berarti tahun depan. Iya. Ya. Itu janjinya tuh dari CEO-nya. Freeport Indonesia next year beritanya lebih bagus berarti daripada yang itu. Amin. Kita tunggu nih. Nah, Mas Haris sebagai juga punya fungsi pengawasan gitu untuk BUMN dan salah satunya Freeport merupakan salah satu mitra yang sangat-sangat menjadi perhatian dan top of mind lah di seluruh portfolio BUMN di Indonesia. Dan kemudian apa sebetulnya yang dalam kacamata seorang pengawas atau guru BP-nya gitu atau guru apa ya kepala sekolah misalnya Civic ya guru civic itu PPKN-nya. Melihatnya sebenarnya banyak PR atau banyak prestasi nih kira-kira? Oh ya, PR-nya tentu masih banyak ya. Bahwa paling tidak sampai saat ini kan operasi secara penuh kan kita masih dependen ya terhadap Freeport McMoRan ya. Walaupun memang Mas Ang, ini yang mengejutkan Mas Ang. Ya dengan komposisi saham 51% ini, sekarang 7 direksi ya, ada 7 6. direksi sama Dirut kan? 6 direksi sama Dirut. Oh, 6 sama Dirut. 6 sama Dirutnya orang kita. Kemudian dari Freeport-nya ada 2 atau 3? Orang bulenya ada 2. 2 bule dan 3 adalah orang kita. Iya. Ya. Dan salah satu dari orang kita itu orang Papua. Mister apa? Klaus ya, itu menarik. Waktu saya pertama kali lihat ke sana dengan komposisi seperti ini ya. Saya tadinya mikir ini secara jujur nih. Ini direksi-direksi yang orang Indonesia. Ini agen CIA atau memang punya kecintaan terhadap Indonesia. Terus terang saya berangkat dari pemahaman itu. Ya. Karena kalau kita lihat Mas Ang ya, dari 91 kontrak karya yang kedua sampai 2021, kan kontribusinya terhadap negara kan tidak banyak. Saya hanya soroti dari sisi dividen dan dari sisi royalti. Kalau pajak adalah cerita yang berbeda. Ya. Dari 30 tahun ini, kontribusi hanya total sekitar 4,7 miliar dolar dalam 30 tahun. Ini kan nggak gede-gede amat, 70 triliunan kira-kira. Ya. Tetapi saya terkejut kemarin ketika melihat paparan dari Pak Dirut, Pak Tony di Papua nih. Ya, setengah tahun saja 2022 ini mampu menghasilkan hampir 600 juta dolar. Berarti kalau saya ekstrapolasi dalam 1 tahun 2022 1,1 miliar dolar. Kalau saya kurskan dengan kurs 15.000, ya berarti kira-kira sekitar berapa?
16 triliun untuk tahun ini. Sementara dalam 30 tahun itu hanya memberikan hasil sebesar 70 triliun. Jadi selama ini kan memang kita dibohongi lah, quote unquote lah ya, karena Bisa diralat nggak tuh dibohongi? ya, karena mungkin bayangan saya karena kita cuma 9% kecil ya. Mungkin cuma dilaporin aja ini loh ada dividen sekian, ini ada royalti sekian tanpa kita tahu sama sekali Berapa yang dikeruk dari tanah Papua. Jadi memang gini Mas Aris, adalah bahwa semuanya terlaporkan lah ke Kementerian SDM, ke Kementerian BUMN, sebelum Kementerian BUMN ada, ke Kementerian Keuangan ada Dirjen BUMN kan pada saat itu. Dulu Dirjen BUMN. Itu semua karena 9,36% atau tadinya 10% itu sudah dari kontrak karya pertama bahkan pemerintah punya saham. Tapi memang seperti tadi saya bilang bahwa harganya kan kalau dibicara royalti kan produksi dikali harga Pak, dikali persentase. Berapa royalti? Pertama adalah royaltinya memang di kontrak karya dengan yang IUPK lebih tinggi IUPK. Yang kedua adalah harga pada saat kontrak karya kedua itu dibandingkan rata-ratanya nih dibandingkan harga setelah IUPK itu hampir 2 kali lipat harga tembaga dan emasnya. Contoh di tahun 2001 itu harga emas tuh sekitar $300 per ounce. Sekarang harga emas $1.700 per ounce. Itu antara lain faktor-faktornya. Tapi ya memang iya dengan IUPK ini dibandingkan kontrak karya terjadi lonjakan yang tinggi sekali. Di samping juga sahamnya memang mengalami kenaikan. Di samping sahamnya juga mengalami kenaikan. Dan dulu kan kalau yang namanya kontrak karya ya secara logis kan kontrak antara dua pihak yang setara mestinya ya kan. Kenyataannya Jadi tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Kalau IUPK kan izin, jadi negara mengeluarkan izin kepada Freeport untuk menambang, ya kan? Sehingga ketika izinnya ini habis, negara bisa meninjau kan, izin mau saya kasih lagi atau tidak. Ya, ini yang sering juga disalahpahami orang kan. Bahwa kontrak karya yang kedua, kan kontrak karya yang pertama itu Masang, itu tahun 67 sampai 97 tuh sebenarnya. Ya 30 tahun kan. 30 tahun dari produksi pertama 73 Pak. Dari 73 malah jadi 2003. ya, berarti 2003 malah berakhirnya. Ya. Tetapi ketika tahun 88 kemudian ditemukan cadangan baru, maka 91 itu dimulai kontrak karya yang kedua. Selama 30 tahun, ya kan. Banyak orang yang ngomong ini Pak Tony, 2018 ketika kita melakukan akuisisi terhadap Freeport up to 51%, banyak orang yang ngomong lah ditunggu aja 2021 itu kan juga habis selesai, tuh. Nah, tinggal kita ambil alih saja gitu kan. Nah, persepsi ini yang rasanya Pak Tony perlu luruskan ya. Supaya di publik tidak terjadi salah, seolah-olah pemerintah dibohongi lagi oleh Freeport, ya kan? Gitu, Pak. Jadi kalau yang nyinyir memang kacamatanya gelap selalu, Pak. Jadi apapun yang dilihat udah gelap. suntur dia, Pak. Udah suntur. Jadi kan gini, perusahaan tambang itu berbeda dengan perusahaan migas. Kalau migas dasarnya adalah production sharing contract, di mana ada cost recovery. 85%, 15%, 85 pemerintah, 15 kontraktor, tapi 85-nya biaya semua di situ misalnya. Dan asetnya adalah asetnya pemerintah kan, karena dibiayai oleh cost recovery. Sementara perusahaan tambang ini kan pengeluaran dia sendiri, resiko dia sendiri, dan asetnya dari apa yang dia udah investasikan itu adalah aset milik dia. Sekarang kalau seandainya 2021 oke, selesai. Freeport kamu angkat kaki aja dari Indonesia. Kita angkat kakinya dengan alat-alat yang kita punya itu kita bawa semuanya. Kalau di kontrak karya ditulis, kalau pemerintah mau, ya beli itu. Nah itu nilainya mungkin $10 miliar nggak cukup kali Pak. Jadi kalau pemerintah kemudian mau mengambil alih,
Freeport tidak diperpanjang, diambil alih, ya biayanya kira-kira 10 miliar dolar kalau mau pakai alat atau beli alat baru. Ya. Ya. Itu lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Dan gitu ada kan. waktu tunggu kan. Dan Ya, semua iya. dengan teknologinya kan Pak. Iya. Jadi dengan sistem dan semuanya itu kan suatu hal yang nggak bisa terjadi overnight aja. Oh ganti orang tinggal lanjutin. Kalau cost recovery, contoh lah misalnya Rokad atau Mahakam, itu tinggal dilanjutkan. Ya walaupun memang ada juga kendala-kendala harus begini, mereka nggak eksplorasi lanjutan, nggak disiapin sehingga turun dulu baru kemudian produksinya naik lagi kan gitu yang terjadi. Ya. Nah, tapi kalau di tambang ini ya berhenti dulu, Mesti restart ulang kan. restart ulang. Gitu. Dan rebooting lagi. Jadi Mesti memang rebooting akhirnya lagi. diputuskan bahwa yang paling tepat adalah untuk kemudian membeli 51% dengan harga 3,85 miliar dolar. Ya. Dan itu main Itu ID keputusan logis nggak menurut Mas Nah Ari? ini dia, membeli pada 3,85 untuk mendapatkan 51%, berarti dominan. Ya, kalau kita lihat penerimaan tadi hanya dari dua saja, dividen dan royalti, 1,1 miliar. Berarti kan 3 tahun balik, ya kan Pak? Itu visi secara bisnis menarik. Ya pasti, payback Jadi 3 tahun ini mau dari mana? Iya. Ya kan? Kalau penerimaan negara berdasarkan RKAB yang kita buat di tahun lalu, tahun ini ya, awal tahun ini, penerimaan negara tahun 2022 ini itu bisa mencapai 3 miliar dolar total Ya, berikut 3 miliar ya. dolar. 2023 bisa 4,5 miliar dolar. Ya, 2024 bisa 5 miliar dolar. ya. Dan itu akan stabil di kira-kira angka 4 miliar dolar sampai dengan tahun 2041. Jadi makanya saya sering bilang sampai 2041 itu penerimaan negara akan mencapai 80 miliar dolar atau 1.200 triliun. Ya, Dan kalau dari segi dividennya, kita hitung dividennya aja dulu. ya, Dividennya udah kita bayarkan 900 juta dolar. Buat main ID saja ya. ya. Tahun depan kita akan bayar 1,5 miliar dolar. Tahun 2024 kita akan bayar 1,5 miliar dolar juga. Jadi udah 3,9 miliar dolar. Ya. Jadi 2024 tuh lunas, Pak. Nah, Balik modal. Yang main ID-nya Ya, lunas. itu. Penerimaan negara sih tambah terus. Iya. Tapi yang main ID menerbitkan bond Ya. 3-4 miliar dolar itu lunas tahun 2024. Pemerintahnya masih sama, Pak. iya, Itu yang paling penting itu. Pemerintah masih sama. ya. Dan smelternya juga diharapkan udah mulai beroperasi di bulan Mei 2024. Pemerintahnya masih sama, Pak. Ya, ya, ya. Nah ini yang perlu pengetahuan publik untuk tahu kan, bahwa keputusan Pak Jokowi ngotot saat itu ya untuk mengakuisisi up to 51% pada 3,8 miliar, 3,85 miliar dolar adalah keputusan yang tepat, Pak. Yang tepat. Dan rasional sebetulnya. Rasional, Ya. paybacknya hanya kira-kira 3 tahun ya. Nah investasi tambang yang paybacknya 3 tahun kan angel. Nggak ada. Nyarinya di mana gitu kan? Cuma di sana. Nah, ini satu temuan yang menurut saya publik perlu tahu ya. Dan ya kita beruntung ya bahwa ada orang yang seperti Pak Tony Wenas beserta tim tentu saja nggak mungkin sendirian Iya, kan, Pak. yang mengawal proses ini dari awal. Ini kan babynya beliau, masalahnya. Setelah banyak yang rontok sebelumnya. Banyak yang rontok. Sampai sekarang ini kan satu hal yang positif Ya. sekali menurut saya. Sepakat. Dan kedepannya ya tentu negara akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dan sustainable income kan. Ya. Nah, ini baru tadi saya sebelumnya ngobrol sama Pak Tony. Ini baru di kedalaman 1.700 nih meter ya dari pucuknya. Ini kalau di dalamnya lagi, ini masih ada lagi ya Pak? Isinya? Masih ada lagi. Masih ada sumber daya sekitar 2,6 miliar ton Miliar ton. sumber daya. Kalau itu mungkin kalau kita lakukan eksplorasi lanjutan secara detail, yang harus kita lakukan sekarang sebenarnya untuk kita tambang nanti, itu mungkin sumber daya itu bisa dijadikan cadangan separuhnya lah. Jadi sekitar 1,3 miliar ton bisa jadi cadangan. Dan kalau penambangannya 80 juta ton per tahun, itu kan tambahan 20 tahun lagi. Ya. Buat cucu saya berarti. Kelak. Ya, tambahan 20 tahun dari 2041. 2041. Iya. Ya. Yang sekarang aja cadangan kita bisa ditambang sampai 2050. Ya. Menarik. Nah, Langsung dan- menghitung dampak. Satu lagi Pasang yang menarik Pasang. Ya.
saya lihat di sana kan kebetulan beruntung ya, cuaca bagus ya Bagus kan? sekali cuacanya. Sehingga kita naik chopper. Nah, saya lihat ini Glassberg kan satu gunung saja. Di antara pucuk-pucuk gunung yang lain. Di antara kantor-kantor Pak Tony yang lain. Belum Mas Ham. Oh, belum ya? Ini masih di untouchable. Jadi gunung-gunung yang lain ini belum eksplorasi apalagi eksploitasi. Ya. Ya. Saya hanya punya keyakinan ya, orang awam di dunia pertambangan. Kalau di puncak sini ada, puncak yang lain ada enggak? Ya. Kalau kita lihat dari beltnya pegunungan ini, di Papua Nugini sudah ditemukan berapa 5 ya? Ada 5 teman. 5 tambang sejenis dengan Freeport. Nah berarti di puncak-puncak yang lain, ya permukaan ini ada dan nanti di dalamnya ada, dan itulah kekayaan Papua, kekayaan Indonesia yang belum kita sentuh. Betul. Ya. Mungkin ya di anak cucu kita kali ya nantinya. Jadi memang betul sekali Mas Haris bahwa di daerah situ mineralisasinya bagus sekali. Karena itu bagian dari Pacific Rim, Ya. Ring of Fire. Itu kan Ring of Fire Pacific Rim. Jadi itu patahan mineralnya itu akan nyambung juga sampai ke Sulawesi gitu kan. Ya. Dan ke Papua Nugini. Dan Freeport Group ini di masa yang lalu juga ada 2 kontrak karya lainnya, yaitu Irja Eastern Minerals dan Nabire Bhakti Mining di lokasi yang bersebelahan lah. Dan memang kita menemukan sumber daya cadangan yang cukup menjanjikan. Namun itu dikembalikan semuanya ke pemerintah karena Freeport lebih mau fokus di Grasberg saja. Ya. Jadi sumber daya dan dananya difokuskan di Grasberg karena ini cadangan betul-betul kelas dunia. Ya. Tapi kalau misal saya boleh sedikit berpindah topik nih Mas Haris. Dalam beberapa menit ngobrol ini ya sebetulnya. Jadi CEO-nya Freeport, jadi di rute Freeport tuh mesti paham sejarah ya. Sejarah di kantor, sejarah di Papua. Mesti paham semuanya. Paham semuanya. Jadi waktu saya gini. Jadi nah ini karena tadi kita berbicara angka-angka pencapaian, angka-angka yang sifatnya terukur, tetapi juga banyak aspek sosiokultural sebetulnya. Yes. Karena kita bukan berada di daerah-daerah yang memang pada umumnya cukup gitu, tingkat pendidikannya baik, infrastrukturnya baik, dan akhirnya sekarang ini kita bisa bilang bahwa pembangunan yang ada di tanah Papua sendiri, Freeport punya kontribusi, terutama di mana mereka beroperasi. Karena menarik sekali nih Pak Tony adalah mengelola aspek horizontalnya nih ke masyarakat, ke kiri ke kanannya itu. Karena kan nggak mudah ya, cara kita berpikir sama cara mereka berpikir, orang di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, sama di Papua. Bukan berarti ini adalah kekayaannya kita lah gitu. Yes. Tentu sangat nggak mudah. Kayak tadi penggunaan talenta misalnya. Di sana kan tingkat pendidikannya pasti ada sedikit gap antara di pulau-pulau yang punya lebih terbangun. Apa sih Pak Tony yang dilakukan sehingga akhirnya mereka itu seolah-olah sama ini kan suka dibilang jadi penonton aja nih. Cuma jadi orang penggembira aja, cuma di foto atau apa kayak gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan Pak Tony? Jadi memang awalnya adalah seperti itu. Itu Pak Tony nggak memungkiri ya? Tidak memungkiri bahwa awalnya seperti itu. Pada saat tahun 67 mulai produksi tahun 73 ya orang Indonesianya bisa dihitung, orang Papuanya nggak ada. Ya, tapi kan kemudian begitu Freeport mulai beroperasi tahun 73, mulai berproduksi, itu udah ditandatangani January Agreement namanya. Di tahun 74 dengan kepala suku di situ. Ada dokumennya. Ditandatangani bahwa kita perlu hidup bersama, sama-sama dan saling bersekolah sama-sama dan lain sebagainya. Dan dari situ memang kita memulainya untuk kemudian mendevelop fasilitas-fasilitas buat orang-orang Papua. Dan memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kita lakukan itu perlu waktu yang cukup lama sehingga di tahun 95 apalagi begitu ditemukan Grasberg, kita komit untuk melipat gandakan karyawan Papua. Oke. Bukannya menambah, melipat ganda, double up. Nah, datanya menarik Mas Sam. Ya, total karyawan Freeport ini 6.113 yang Freeport saja di luar kontraktor ya. Dan 2.522 atau 41%
itu orang Papua, Mas. Ya. Asing atau asengnya Jadi bursa aja. ya, ini hanya 145 orang. Ya. Dan yang Pak Tony paparkan tadi, di waktu di Papua ya, kalau keseluruhan berikut semua kontraktor-kontraktornya ada 28.261. Dan 98%-nya adalah orang Indonesia. Ya. Makanya ini jadi satu angka yang menarik ya, bahwa orang Papua memang dilibatkan. Saya lihat di sana, saya tulis di Facebook saya, ya ketika saya tulis dengan judul This Time for Papua, Pak. Bapak punya Korkom, saya Meli ya namanya ya. Nama saya Meli. Itu orang baik, ya, bangga akan kepapuaannya. Dan yang menarik direksinya juga ada satu dari Papua. Tadi saya cerita Mas Ang ya. Direksi yang ada saat ini di Freeport, saya melihat, saya merasakan kecintaan mereka terhadap Indonesia, terhadap Papua itu luar biasa. Makanya harapannya tentu tanpa disuruh ya, bahwa untuk mengembangkan tanah Papua ini rasanya bukan hanya kewajiban moral, tetapi itu memang ya secara alami akan tercipta gitu. Kami selalu bilang, ya, saya punya 9 vice president orang Papua asli. Dan managerial level tuh hampir 100 dari Papua. Dan ini ya itu tadi bukan kewajiban. Kami ini adalah bagian dari Papua. Yes. Freeport bisa Indonesia tuh dipisahkan. bagian dari Papua. Ya. Dan komitmen Freeport McMoran juga terhadap Papua tuh luar biasa. Oke. Ya. Karena ini nggak pernah berganti kepemilikan. Contoh lah, Richard Atkinson, CEO-nya Freeport McMoran, itu udah 34 tahun bekerja di Freeport dan di fokusnya pada saat itu Papua ya. Ya. Jadi nggak pernah berganti kepemimpinan gitu. Jadi bukannya ganti orang, ganti kebijakan kan gitu ya. Jadi terus saja komitmen terhadap Papua itu terus. Dan kita adalah bagian dari Papua. Jadi seluruh direksi yang ada kita kalau bicara soal Papua, kita adalah bagian dari Papua. Jadi bukan lagi sebagai satu kewajiban. Enggak, kita memang rekrutmen kita prioritasnya orang Papua. Program-program community development kita, semua program kita tuh fokusnya adalah Papua based. Nggak usah gitu lah. Contoh, kita lihat kantor saya ini kan, ornamennya ornamen Papua aja. Papua dan Tembaga, nggak ada yang lain. Ya. Kita ada di kantor Jakarta nih Pak, tapi tetap aja ini Papua, ukiran Kamoro dan lain sebagainya, semua Papua. Ya. Jadi memang udah jadi nafasnya ya. Iya. Nafasnya semua para insan-insan Freeport Indonesia. Tapi juga sebetulnya gini, sekarang apa sih yang Pak Tony, yang sama-sama teman-teman di Freeport Indonesia yang sekarang betul-betul sedang bergerak bersama masyarakat? Sekarang kan kita tahu bahwa Papua ini kan juga bukan yang adem-adem aja ya, kadang panas, kadang dingin gitu, kadang ngambek, kadang ceria. Itu apa yang sekarang sedang lagi dilakukan? Jadi kalau dikatakan apa yang sedang kita lakukan, pertama ya, program kita dengan Papua itu adalah program kesehatan dan pendidikan. Itu 2 program utama kita. Karena orang yang sehat akan bisa lebih mudah dididik, di satu sisi juga orang yang berpendidikan lebih mudah disehatkan, kan gitu ya. Jadi itu adalah sifatnya saling menunjang, namanya pendidikan dan kesehatan. Jadi 2 hal itu adalah dominan. Semua penduduk Kabupaten Mimika yang berasal dari 7 suku Papua, 2 suku utama, Amome Kamoro dan 5 suku kerabat, itu berobat gratis Pak, udah dari 20 tahun yang lalu. Sebelum ada Gratis, BPJS mulai ya? dari masuk angin sampai dengan operasi besar harus evakuasi, gratis. Wow. Dan itu terus kita lanjutkan sampai sekarang. Kita punya 1 rumah sakit yang dedicated untuk itu, dan 5 klinik juga di gunung-gunung untuk itu. Lebih enak jadi ini ya warga tetangganya Freeport ya daripada di Pamulang ya. Itu kan dedicated 20 tahun lalu udah kejadian loh, kita baru. Iya, dari tahun 96 itu udah kita lakukan. Iya. Dari tahun 96 udah mau 30 tahun lagi bahkan. Wow. Lebih Udah maju 25 daripada tahun yang Pemda lalu. loh. Beasiswa, belum UMKM yang kita ciptakan yang beberapa bahkan sudah jadi perusahaan besar ya. Dari Amungme, dari Kamoro udah jadi perusahaan besar, udah di konglomerat Timika sekarang. Yang kemarin salah satu yayasan yang diresmikan oleh Wapres. Ya. Itu pengusaha binaan kita, itu total revenue mereka udah 250 miliar Pak per tahun. Dari 200-an
UMKM itu. Jadi ini kami yakin bahwa tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Ya, sepakat. There's no company that can prevail in a community and environment that fail. Ya, agree. Jadi kita harus tumbuh bersama dengan baik. Ya, namanya satu keluarga besar, kita anggap mereka semua keluarga besar. Ya. Pasti adalah ribut-ribut di antara kakak adik atau ibu bapak. Ribut sehat lah ya. Kan anak Ributan sehat bapak. Pasti ada lah ribut-ribut. Ya, minta ini kurang lah, ini begini dan lain sebagainya. Tapi kan ya saya kalau sampai di sana, mari kita duduk sama-sama. Apa permasalahannya? Kita duduk sama-sama. Orang sama-sama, kita harus duduk sama tinggi. Ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Mari kita bicarakan semuanya. Apa? Nggak ada hal yang tidak bisa terselesaikan. Ya. Nah, Apalagi dimulai dengan doa. Nah, tapi Pak Slang ini masih ada PR nih buat Pak Tony nih. pahit nggak nih? Pahit. Yang pertama adalah Freeport ini kan sekarang jadi anaknya Main ID. Iya. Iya kan? Dan posisi kita kan dominan 51%. Ya. Tetapi laporan keuangannya kan belum dikonsolidasikan sampai sekarang ke Main ID. Kira-kira apa alasannya, Pak? Jadi memang itu diperjanjikan seperti itu dalam shareholders agreement di tahun 2018, di mana kan disepakati bahwa pengelolanya atau operatorship-nya ada di Freeport. Oke. Sehingga memang dari US GAAP dan PSAK-nya juga otomatis konsolidasi laporan keuangannya ke Freeport McMoran. Oh, oke. Jadi itu yang disepakati di shareholders agreement di tahun 2018. Dan itu sampai kapan, Pak? Sampai 2041 nanti. Oke, setelah 2041 tentu akan bicara lagi. Nah, ya, setelah barangkali. 2041 tentu akan bicara lagi. Oke, itu satu. Yang kedua adalah kalau misalkan Pak sudah mulai eksplorasi daerah lain ataupun ke dalam, ada temuan lagi ke dalam, apakah memungkinkan untuk terjadi misalkan bukan 51, 49 Pak? Ini orang kan ya lebih gede. Mungkin aja Pak. Iya kan? Kan itu tinggal hitung-hitungannya aja bagaimana. Ya. Ibaratnya saya jelaskan dikit. Tambang bawah tanah yang kita tambang Grasberg Block Caving itu mulai ditambang 2018. Ya. Kita mendevelop itu dari tahun 2004. Oke. Di Deep Level Zone itu ditambang mulai 2016. Itu kita develop dari tahun 2004. Jadi perlu waktu 12 tahun untuk mendevelop tambang. Jadi memang kalau memang pemerintah atau kita berpikir untuk bagaimana menambang setelah 2041, itu harus mulai dilakukan sekarang untuk mendevelop tambang itu nanti. Oke. Ya. Dan itu potensinya ada. Di bawah situ kami yakin potensinya ada. Ya. Dan satu lagi nih Pak, ini kan tadi ini ada contohnya ini Pak, ini kan konsentratnya ya Pak ya. Nah, ini konsentrat yang sekarang kan Bapak jual ke luar negeri ya. Nah, ini kan isinya tembaga, perak, emas. Ya. Nah, apakah tidak ditemukan Pak? Saya jadi berpikir, apakah tidak ditemukan logam tanah jarang, rare earth di sini? Atau jangan-jangan kita punya teknologi belum sampai dan orang lain tahu, ya sudah, orang lain dapat bonus lah. Kira-kira seperti apa Pak? Jadi dari sampel yang ada, memang ada, kan gini, dalam satu batuan itu unsurnya tuh banyak sekali. Banyak sekali, tapi dengan kadar seperti apa, kan gitu. Ya. Logam tanah jarang itu ada juga di sini, cuman dengan kadar atau ppm-nya tuh kecil sekali, sehingga tidak layak untuk ditambang. Oke. Dengan teknologi saat ini Dengan teknologi saat ini. Kalau teknologinya nanti berkembang mungkin apakah mungkin ya? Kalau ppm-nya kecil sekali itu memang ya perlu biaya yang besar sekali ya. Maksudnya nilai keekonomiannya, tinggal masalah nilai keekonomian aja. Ya. Contoh lah misalnya kalau di tembaga kita 1% ini kita tambang Pak. Ya. Kalau dia 0,4 mungkin kita nggak nambang Pak. Oh, oke. Karena apa? Barangnya ada tapi nggak ekonomis jadinya. Ya. Biayanya untuk menambang dengan harganya nggak sebanding gitu kan. Ya. Oke, ini mencerahkan sekali Mas. Nah, meskipun ilmu saya nggak nyampe ya. Saya dulu kuliah IPA,
belajar IPA cuma keseok-seok. Tapi sebagai menuju penghujung pembicaraan kita Pak Tony dan Mas Haris, sebetulnya kalau saya nih ngelihatnya itu sebetulnya dia adalah Pak Tony itu musisi yang hobinya jadi direksi sebetulnya. Oh gitu. Tapi passion Pak Tony memang di musik ya Pak Tony sebetulnya. Itu hobi atau sebetulnya saya selalu bilang another itu profesi saya, bukan No, hobi. okay. Kalau hobi itu kan keluar duit ya. Kalau profesi kan saya nyanyi masih dibayar loh. Waktu nyanyi di Tembagapura saya nyawer. So, kenapa akhirnya bisa end up menjadi seorang yang sangat menikmati musik, Pak Tony? Enggak, saya dulu memang pemusik Oke. profesional. Oke. Jadi saya nyanyi mulai dari 4 tahun, umur 4 tahun saya udah nyanyi di panggung. Dan saya mulai main band dari SMA, udah mulai main band. Dan memang begitu kuliah ya main band sebagai profesi, memang nyari duit gitu. Nyari duit ya kalau di tahun 80-an sih lumayan terkenal ya. Wih. Tahun 80-an lumayan terkenal. Sampai memang itu jadi profesi. Saya ikut banyak band lah dengan para musisi-musisi yang Adi MS, Erwin Gutawa, Indra Lesmana dan nama-nama besar lain itu kawan-kawan semuanya lah. Tapi di satu titik saya selesai kuliah saya harus mengambil keputusan. Saya kemudian memutuskan untuk saya berkarir di kerja kantor aja lah. Tapi musiknya nggak ditinggalkan, maksudnya ya tapi bukan jadi profesi lagi, maksudnya bukan kemudian. Jadi saya mengambil keputusan, orang bilang, wah sayang kenapa lo nggak terus saja? Saya bilang saya nggak pernah mau menyesali apa yang saya putuskan. Dan ternyata nggak disesali juga toh sampai hari ini. Jadi kalau tentang kanannya ada Puji keyboardnya Tuhan, di sini. alhamdulillah. Tapi memang menarik sih Pak Tony dan Mas Haris bahwa ternyata energi positif itu juga tetap kita harus hidupkan dengan cara kita masing-masing kan. Bagaimana sih sebetulnya sinergi itu sebetulnya bisa akhirnya kita bisa capai gitu. Karena akhirnya sebuah perusahaan gitu tata kelola yang baik, sebuah roadmap sampai 2041 sampai roadmap berikutnya itu bisa tercapai. Karena kan kesinambungan BUMN selama ini kan kadang-kadang nih kan kita nggak ceritakan juga nggak semuanya manis ya Pak Tony. Kadang-kadang pendahulu Pak Tony juga ada yang hitungan bulan, ada hitungan berapa belas bulan gitu. Dan akhirnya Pak Tony membuktikan bahwa bisa lebih stabil dalam apa. Nah kedepannya kira-kira harusnya bagaimana sih Pak Tony? Jadi pertama yang saya itu adalah apapun jabatan kita, posisi kita itu hanya titipan. Ya. Ada yang naruh di situ, kapanpun juga akan bisa diambil lagi. Ya. Jadi kita jangan pernah berpikir untuk, oh saya akan ada di sini 5 tahun atau 7 tahun. Enggak, I can be gone anytime. Ya. Sehingga nggak ada beban di sini. Nggak ada beban untuk mempertahankan posisi gitu ya. Ya. Kedua adalah yang kita pikirkan adalah long term. Saya membuat satu rencana yang 20 tahun ke depan gitu kan. Apakah saya masih di situ? Ya enggak lah kan. Hampir pasti enggak. Hampir pasti enggak kan gitu. Hampir pasti enggak. Ya. Jadi tapi terlepas dari itu kita tetap harus berpikir jangka panjang karena mining is a long term business. Ya. Mining is not a short term business. Berarti yang Pak Tony putuskan hari ini atau dicanangkan hari ini mungkin akan bergulir Iya, terus untuk sampai ke depan iya, kepentingan yang untuk kepentingan lebih besar lagi dan saya selalu berfungsi sebagai bridge of communication antara dua shareholders ini. Ya. yang sama-sama Freeport gendut ya. McMoran dan juga pemerintah Republik Indonesia. Satu gendutan dikit gitu. Saya harus menjadi jembatan yang efektif, yang efisien, yang produktif gitu kan. Ya. 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 Jadi kalau Mas Haris bilang ini jangan-jangan ini CIA kali. Ya. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana perusahaan ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Yes. Mas Haris, closingnya apa nih hari ini? Ya, jadi terima kasih nih Pak Tony. Pertemuan kali ini dan kesempatan yang diberikan kepada kami di Komisi 6 untuk berkunjung ke Freeport ya. Ini membuka banyak cakrawala yang selama ini gelap. Ya. Juga sekaligus ini harapannya dari podcast ini adalah memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan saham ya dari 9 ke 51% adalah keputusan bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan dan ini menguntungkan bagi pemerintah Indonesia. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan, saya siap untuk menjelaskan.
Saya juga siap. Nah, apalagi Pak Tony siap untuk menjelaskan bahwa ini adalah keputusan yang tepat, justifiable, ya, dan memang semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 bahwa seluruhnya digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya Kemakmuran untuk rakyat. Pemakmuran rakyat. Dan Kira-kira itu. Ya. Satu hal lagi saya tambahkan Mas Haris. Saya bersedia kok untuk dialog sama siapapun juga. Oke. Mengenai apapun juga di Freeport Indonesia. Yes. Tidak ada yang kami sembunyikan, Oke. tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya takutkan untuk tidak mengatakan. Oke. Semuanya kita open. Oke, nanti saya undang ke kelas, Pak. Untuk Iya, boleh. Iya, pembicara tamu. Boleh. Iya. Karena kan masih gelap memang, Mas. Iya. Ya. Masih banyak orang yang apa itu Freeport, Menyimpan saya curiga. saja, Iya, betul. saya saja tidak ngerti, apalagi awam kan? Betul. Itu Mas. Once again terima kasih Pak Tony Wenas yang sudah meluangkan waktu begitu banyak buat kami. Mas Haris sebagai tuan rumah terima kasih banyak. Dan teman-teman semoga pembicaraan kita hari ini yang direkam langsung dari ruangnya Pak Tony Wenas yang kita obrak-abrik sehingga bisa rekaman di sini menjadi satu manfaat dan juga inspirasi buat kita semua dan memberikan pencerahan dan juga kita menyampaikan fakta bukan asumsi, bukan satu hal yang kita buat-buat untuk menutupi sesuatu. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk kita semua. Pamit dulu Mas Haris kita. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa. wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.